Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku. Subtema 2 wujud benda. Pembelajaran keempat. Ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Nah, benda juga ada dapat berwujud gas ya. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya itu udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Ya, dapatkah kamu melihat bentuk udara? Ya, udara tidak bisa dilihat ya, namun bisa dirasakan. Nah, namun juga ada benda gas yang dapat kita lihat, yaitu contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, maka kita lakukan percobaan berikut ini. Mengenal sifat benda gas. Gas merupakan salah satu zat yang dapat kita temui di sekitar kita. Salah satu benda yang mengandung gas adalah balon. Balon mengandung zat gas di dalamnya. Percobaan 1. Pertama, sediakan balon dan kantong plastik bening. Kedua, tiuplah balon sampai mengembang. Kemudian ikatlah mulut balon dengan karet. Dan yang ketiga, tiuplah kantong plastik sampai mengembang ya. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Dan yang keempat, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Nah ya, jadi tadinya bentuk balon dan plastik itu masih tidak ada udara di dalamnya ya, masih tipis gitu. Kemudian pas setelah ditiupkan udara, dia akan mengembang. Selanjutnya, percobaan kedua. Alat dan bahan. Pertama itu benang secukupnya, balon 2 buah, sebatang lidi atau kayu tipis. Nah, kemudian ini langkah-langkah percobaan. 1. Tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Yang kedua, tiupkan sampai kedua balon sama besar. Ketiga, ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Dan keempat, pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Nah, usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Ya, lurus ya, sejajar, jadi kanan kirinya seimbang ya. Yang kelima, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Nah, setelah ditusuk maka balon akan apa? Mengempes ya. Maka tidak ada udaranya nih satu balonnya. Nah, yang keenam, letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Maka tangan akan tertiup oleh udara yang dari dalam ya. Udara yang dari dalam keluar semuanya. Nah, ini adalah percobaan yang kedua.
berdasarkan percobaan tersebut, nah kita mendapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Nih ya, hasil pengamatannya. Pertama, udara terdapat di segala tempat ya. Udara atau gas itu terdapat di segala tempat. Yang kedua, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Ketiga, menekan ke segala arah. Ya, maka hingga balon dan plastik itu mengembang ya, karena ditekan oleh gas atau udara ya. Keempat, memiliki massa atau berat. Nah, tadi pas ditimbang, balon yang ada gas atau udaranya itu lebih berat atau massanya lebih besar dari balon yang kempes. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Kamu sudah melakukan 2 percobaan. Nah, pada percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Nah, ini ada contohnya ya. Lanjut. Nah, apakah kalian tahu alat untuk menimbang berat? Nah, jadi alat untuk menimbang berat itu ada beraneka ragam ya. Nah, ini adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Itu ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue ya, kue, kemudian ada timbangan neraca, timbangan warung, dan timbangan gantung. Oke, ini kalian harus hafal ya. Lanjut. Nah, perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Nah, ini ada sebuah timbangan nih, satuannya apa? Nah ya, apakah satuan berat pada alat tersebut? Satuannya itu adalah di sini itu terlihat jelas ya, kg. Kg itu adalah kilogram. Nah, di kelas 2 kita telah mempelajari cara melakukan pengukuran berat dan satuan baku yang digunakan ya. Kemudian, alat untuk mengukur berat adalah timbangan dan satuan yang digunakan adalah kilogram atau kg dan gram atau g. Ya. Nah, terus ada timbangan duduk yang umumnya itu digunakan untuk menimbang telur, tepung atau gula, dan timbangan pasar digunakan untuk menimbang buah atau cabai ya. Kemudian ada neraca untuk menimbang perhiasan, dan juga ada timbangan badan untuk menimbang berat badan. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, Lani akan menentukan massa benda. Oke, jadi kita membantu Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Jadi disesuaikan ya. Nah, ini gambar yang sebelah kiri kalian nih, kalau dari layar ini ada anak bayi ya, ada telur, ada perhiasan, tepung terigu, dan beras. Nah, gambar yang di sebelah kanan kalian itu ada timbangan beras ya, tadi ini timbangan terigu ya, ini timbangan pasar, ini neraca, ini timbangan beras. Oke, kita cocokkan. Ini timbangan bayi ya untuk. Oke, dari pertama bayi, maka tadi sudah guru jelaskan ya. Jadi bayi timbangannya adalah garis lurus ke yang bawah nih, timbangan bayi ya. Kemudian, nah telur itu menggunakan timbangan pasar ya, yang bisa mengukur menimbang buah atau cabai ya. Kemudian perhiasan menggunakan timbangan neraca. Kemudian ada tepung terigu menggunakan timbangan kue itu ya. Dan beras menggunakan timbangan beras. Oke, paham ya anak-anak sampai sini? Oke, lanjut. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG atau liquefied petroleum gas? LPG adalah benda berwujud
gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak ya. Misalnya kayu bakar atau minyak tanah nih perbandingannya. Kelebihan dari LPG itu mudah dalam penggunaan, lebih bersih, dan lebih praktis. Nah, selanjutnya kita membantu Lani cara membaca timbangan kue. Nah, kita gunakan satuan kilogram atau kg dan gram atau g ya. Nah, di sini timbangan yang pertama itu sedang menimbang daging ayam nih ya. Timbangan kedua itu menimbang jagung, timbangan ketiga itu menimbang ikan. Ingat nih, diperhatikan jarumnya ya. Jarumnya menunjukkan angka keberapa dan titik-titik kecil berapa nih. Titik kecil ini menunjukkan gram, titik yang besar atau angka 5, angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini menunjukkan kilogram. Kita mulai dari yang gambar pertama. Maka berat ayam tersebut ya adalah itu ada berapa? 5 kg ya. Karena ini di angka 5 nih terlihat plus 100 gram. Kemudian jagung itu adalah 3 kg nih karena lurus jarumnya ya. Kemudian ikan itu ada 4 kg plus 100 gram ya, atau lebih 100 gram. Oke, paham ya anak-anak ya menggunakan cara membaca timbangan kuenya. Lanjut. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu. Misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Nih ya informasi yang Udin dapat. Rabu 23 September 2015. Nah, Banjarbaru ya atau Antara News. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan masyarakat atau banyak pihak ya. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan. Di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Ini adalah pesan dari Presiden ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan nih berkaitan dengan teks tersebut nih. Teks yang berkaitan pesan dari Presiden ya, gotong royong ya. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Pesannya apa? Ya, mengajak masyarakat bergotong royong menangani kebakaran hutan.
Kemudian yang kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Nah, karena gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan karena semua pihak harus bersama-sama ya dalam membangun kesadaran itu, kemauan dan kemampuan untuk pencegahan terjadinya kebakaran hutan. Ketiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Jadi yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan yaitu memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Ya, jadi kita harus memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan kita ya agar tetap terjaga keasriannya, juga kebersihannya. Nah, oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Pak Guru. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun pengucapan dan penulisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.